Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini malam Sabtu guys, hari Jumat, lebih tepatnya sebentar, hampir jam 11 malam. Iya. Nah, kali ini saya akan curhat sedikit ya. Ya, ini seputaran servis HP sih. Jadi singkat cerita saja ya. Beberapa hari yang lalu saya itu kedatangan tamu ataupun customer. Lalu saya tanyakan, beliau menyampaikan berkeinginan ingin ngambil HP-nya. Lalu saya tanya, HP apa? Lalu beliau bilang Samsung A6 Plus. Jadi saya berpikir begini, dalam waktu dekat saya itu kayaknya tidak ada ya nyervis A6 Plus. Lalu saya tanyakan, notanya mana bang? Dan beliau menjawab, notanya hilang. Lah terus kapan servisnya? Dan betapa kagetnya, beliau menjawab 1 tahun yang lalu. Wow, itu sudah lama guys. Seketika saya jadi bingung ya. Wah, kalau udah setahun yang lalu, saya mesti minta waktu ya untuk nyari, lalu untuk nyocokkan dokumen notanya. Akhirnya beliau saya suruh catat nomor HP, lalu nanti saya kabari begitu. Nah, setelah beliau pulang, saya langsung dong nyari yang dituju, yaitu HP Samsung A6 Plus. Saya cari pertama nota ya, nota yang 1 tahun yang lalu. Itu nggak ketemu guys, sama sekali nggak ketemu. Lalu ya tahu sendiri ya, kalau usaha sudah 1 tahun tuh pasti nota tuh silih berganti. Dan itu sudah saya cari nggak ketemu. Lalu saya cari beberapa HP, itu banyak memang ya, HP yang belum pernah diambil. Dan alhamdulillah sudah ketemu. Begitu saya lihat, bahkan saya sampai lupa ya, ini nih apa, kerusakannya apa. Dulu tuh saya sampai lupa guys. Kan aneh. Saya yang kerjakan sendiri, saya yang lupa apa kasusnya. Lalu dirasa penasaran saya itu, saya langsung browsing di channel saya. Saya cari di YouTube Studio apakah saya pernah bahas ini. Ternyata saya sudah dapat guys. Jadi HP yang mau diambil ini setahun yang lalu sudah saya bikinkan videonya. Dan itu sudah selesai, sudah tinggal diambil pemiliknya. Entah kenapa kala itu saya hubungi sudah tidak aktif. Lalu saya sempat tanyakan ya, kemarin itu waktu beliau datang itu bilangnya sih habis konfirmasi itu dia tiba-tiba diterima lamaran kerjaan, itu diterima di Jakarta. Jadi langsung meninggalkan untuk pergi ke Jakarta untuk kerja ya, sehingga dilupakan servisan dia itu. Saat konfirmasi ke saya ya, saya disuruh carikan LCD-nya, lalu suruh perbaiki casnya, dan itu sudah saya perbaiki. Saya ingat itu setelah saya nonton video di channel yang saya bikin ini. Jadi yang kepo, ini ada screenshotnya, part 1 dan part yang mana nih? Yang ini nih, part 2. Ya. Itu awal mulanya kan yang ini di saat dia itu bongkar HP-nya, lalu human error dan robek fleksibelnya. Yang belum tonton, saya sudah sertakan ya di kolom deskripsi linknya. Tonton saja, seru kok. Lalu setelah ini yang part 2 nya, yang akhirnya itu saya dapatkan LCD-nya guys. Dan LCD itu saya ingat betul saya dapatkan di kota ya, di kota provinsi, ibu kota provinsi, yaitu di Bandar Lampung, tepatnya di
simpur, saya nyari keliling ternyata ada ya. Yang saya dapatkan itu ya LCD OLED ya, bukan yang Super AMOLED. Jadi tipe Samsung A6 Plus ini LCD OLED saya dapatkan di harga 550. Saya tidak lupa karena memang ada videonya. Saya sudah sebutkan kalau itu harganya. Memang kalau jejak digital tuh nggak bisa ditipu guys. ada jejaknya, jadi saya bisa bercerita. Nah kala itu saya sampai lupa pemilik ini kok nggak diambil-ambil. Saya pun sampai lupa, sampai HP itu numpuk di HP yang belum diambil. Kan ini jadi apa ya, jadi dilema ya. Nah saat kemarin sudah saya cari-cari ternyata ketemu, saya nyalakan tidak mau, saya cas tidak mau. Wow, ini kan tambah pusing ya. Sudah ketemu HP-nya, sudah seneng nih ketemu HP-nya, mau dicas tidak ada respon, lalu dinyalakan tidak mau. Wah ini bikin pusing, padahal saya sudah mengeluarkan biaya untuk pembelian LCD setahun yang lalu tuh 550.000. Jadi ya memang resiko kerjaan guys. Nah ini rencananya ya besok mau saya langsung eksekusi. Nah pertanyaannya yang masih ganjel itu ke saya setelah lihat video saya yang setahun yang lalu itu, LCD itu sudah saya pasang sedemikian rupa supaya dia presisi, sehingga saya kasih lem tuh lumayan agak banyak, dan di permukaan LCD saya tambahin double tip ya. Yang penasaran ada videonya ya, yang di part 2. Nah itu bagaimana nanti atau besok tuh cara ngambil LCD-nya itu, kan dilema guys. Dan pengambilan itu dari atas ya. Ini kebetulan HP tidak saya bawa, jadi ngambil LCD A6 Plus itu dari atas ke sini, bukan dari bawah. Nah ini kan resiko ya, padahal ini LCD baru dibeli 550 dan sudah terlem kuat ya. Nah kesalahan saya ya, waktu itu sudah selesai, tidak saya openi atau tidak saya rawat ya. Dalam waktu beberapa minggu saya ingat itu ya, saya cas, masih saya rawat, sampai saya pikir orangnya akan datang ambil ya. Ternyata saya sampai lupa ya, mungkin aktivitas lupa, saya taruh di tumpukan HP yang belum diambil. Sampai beberapa hari kemarin ada orang yang datang ngambil HP. Nah sampai itulah saya tahu bahwasanya HP ini sudah selesai dengan saya sudah melihat videonya ya. Itu kan dilema. Dilemanya begini loh guys. Kita teknisi itu kan sudah beli spare part, sudah menservis supaya bagus. Ternyata setelah pengambilan kok dirasa lama, itu jadi dilemanya. Uangnya itu jadi mentok, jadi berhenti. Dan yang susah lagi kalau sampai bertahun-tahun, itu kan jadi bingung kita itu. Bahkan ini saya itu sampai lupa ya, betul-betul sampai lupa. Saya ingatnya ya setelah saya lihat videonya di channel saya. Oh ternyata sudah saya bikin tutorialnya, video kontennya saya pernah bikin ya. Kalaupun pemilik nonton ya, saya yakin nonton ya pemilik, karena saya dulu kan sempat cerita mau dibikin konten begitu. HP-nya sudah saya temukan, tapi keadaannya sekarang masih mati suri ya, artinya dicas nggak mau, dinyalakan nggak mau. Ya saya mau ambil resiko ya, terpaksa besok saya akan bongkar itu LCD, dan itu penuh resiko guys. Ya doakan saja nggak terjadi masalah sama LCD-nya ya, jadi nggak apa ya ya nggak nombok ya. Jadi kadang kasus seperti ini tuh saya yakin
sobat semua yang sudah menjalani usaha servis pernah mengalaminya ya. Sudah disiapkan, lalu ternyata udah berbulan-bulan nggak diambil hingga bertahun-tahun seperti ini. Padahal kalau kita konsekuensi dengan nota itu tertera ya, barang nggak diambil 1 bulan itu sudah di luar tanggung jawab. Namun sekali lagi ini karena moral ya, karena moral saya selalu simpan dengan baik punya customer, walaupun itu sudah usianya tahunan, sampai saya pun lupa HP yang mana. Tapi alhamdulillah sudah ketemu. Dan yang kepo bagaimana prosesnya itu lihatlah video saya yang setahun yang lalu, ada Samsung A6 Plus. Jadi ini yang jadi was-was, ngeri-ngeri sedap itu besok gimana cara ngelepas LCD-nya supaya tidak pecah, supaya tidak rusak. Karena ya tentunya saya mesti lepas LCD dulu, lalu saya cek kenapa HP ini kok tidak mau dicas ataupun tidak mau dinyalakan. Jadi ya itu curhatan malam hari ini. Ya, pesan moral yang ingin saya sampaikan khususnya buat pengguna smartphone ya, ataupun customer ataupun user yang sampai saat ini ataupun dalam waktu ini sedang menservis HP. Di saat sudah kelar ya segera diambil, jangan sampai lupa ya. Karena kalau lupa kan nanti bikin repot sendiri untuk tusernya itu kan. Ya yang jelas kita itu sebagai teknisi berupaya sebaik mungkin. Tapi kalau akhirnya sampai berlarut-larut lama itu kan ya tidak sehat ya usahanya. Jadi ya kalau pas ada barangnya, kalau pas barangnya nyelesai kemana atau gimana itu kan repot ya. Mudah-mudahan, doakan saja besok saya akan eksekusi dan berhasil ya. Ya kalau nggak berhasil terpaksa ya saya cancel dan saya berkorban LCD yang setahun yang lalu saya sudah beli akhirnya rusak setelah saya bongkar ulang ya. Oke, itu saja guys curhatan malam hari ini. Mudah-mudahan bikin ngantuk ya. Oke, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat untuk pemula. Ya nikmati saja apapun yang kita terima, entah masalah, entah rezeki, disyukuri saja. Karena dengan kita bersyukur mudah-mudahan kita dilapangkan rezekinya, amin. Oke, tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kalau ada curhatan bolehlah ya, malam-malam curhat seperti ini, baik YouTube, baik servisan, podcast individu.